Selamat datang di Conjuring Ring. Ring, 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 ring. I'm just here to wake you up, so... Kayak Conjuring biasa, ini film berdasarkan kasus asli. Jadi gue bakal bandingin ini film sama kasus aslinya. Dan spoiler dikit, series Conjuring makin lama makin gak akurat sama cerita aslinya. Sama makin lebay juga. Ntar gue jelasin. Oke, lanjut ke filmnya. Filmnya mulai sama si keluarga Warren sama krunya. Mereka lagi mau adain seance di rumah keluarga Lutz. Buat yang gak tahu seance, nonton Conjuring 1 gue. Si Lorraine jalanin seance-nya, dan dia dapat penglihatan penghuni rumah sebelumnya. Penghuni rumah sebelumnya ternyata bunuh semua 6 anggota keluarganya. Kedua orang tuanya sama 4 saudara dia. Jadi total 6 kill streak. Si Lorraine tiba-tiba ngeliat ada bocil Herobrine di koridor, dan akhirnya kita dapat reference foto Amityville yang ikonik itu. Si Lorraine ngikutin bocilnya ke basement rumahnya, dan tuh bocil ternyata saudaranya si penembak tadi. Mereka mau kasih lihat si Lorraine sesuatu. Tapi entah kenapa mereka kayak bocil yang ada di lagu Midnight City. Tuh bocil mau kasih lihat si Lorraine kaca ini. Pas si Lorraine cek, Hey, it's me, Goku! sama dia lihat ini. Si Lorraine langsung ketakutan. Soalnya dia ngeliat suaminya dead. Terus muncul nih tulisan. Basically ngasih tahu kalau ini film bukan mau ceritain kasus yang tadi. Tapi film ini bakal ceritain kasus Enfield di England. Yes, artinya si Ed sama Lorraine bakal ke England. Spooky banget. Siap-siap berak di sana ya guys. Gue bakal bikin ini video jadi jauh lebih serem. Di tahun 1977, ada keluarga sederhana yang tinggal di Enfield, England. Nama keluarganya Hudson. Ini Margaret Hudson, dia yang paling tua. Ini Johnny Hudson, Billy Hudson. Sama terakhir yang paling penting, Janet Hudson. Oh ya, ini emaknya. Namanya Peggy Hudson. Dia single mother. Suaminya nggak pernah balik lagi pas beli susu. Sekarang udah malam, tapi sebelum mereka bobo, si Janet kasih lihat si Margaret kalau dia bikin Ouija board di sekolah. Dan sekarang mereka mau mainin. Dia tanya ke setan kapan bokapnya balik bawa susu. Tapi of course nggak kejadian apa-apa. Kejadiannya ntar. Mereka sekarang lagi bobo. Terus tiba-tiba si Janet kayak lagi mimpi sesuatu yang spooky. Gosh, that good, yo. Tapi pas bangun-bangun, dia tiba-tiba ada di ruang tamu. Ini gue kurang tahu si Janet mimpi berjalan atau teleport. Soalnya di pertengahan filmnya, si Janet bisa tiba-tiba masuk ke dalam ruangan yang dikunci. Si Margaret yang lagi bobo tiba-tiba. Pas dia buka, dia kira si Janet yang ketok. Padahal dia aja baru datang. Oke, so far film ini cukup akurat sih sama kasus aslinya. Si Janet tak suka mainin homemade Ouija board dia. Terus semenjak itu dia sering sleepwalking. Pas sadar, dia selalu ada di lokasi yang gak wajar. Sama mereka juga sering dengar suara ketokan yang keras. Sekarang kita ke si Ed sama Lorraine. Mereka lagi ada acara talk show. Ini orang lagi mau tanya tentang pengalaman mereka di Amityville yang tadi. Sama dia juga undang dokter ke acaranya. Basically dokternya bilang semua hal yang si Ed sama Lorraine investigasiin itu bullshit. Dia bilang mereka ngelakuin ini cuma buat duit sama iklan. Sama dia bahkan ngatain si Lorraine pembohong. Ya ini cukup akurat sama hidupnya si Ed sama Lorraine. Baik banget orang yang skeptis sama investigasinya mereka. Terutama ahli psikologi kayak dokter tadi. Balik ke keluarga Hudson, si Janet sama adanya lagi main ini kotak musik. Yang kalau diputer, gambarnya bisa gerak sama ada lagu tentang Crooked Man. Ya kotak musik ini juga gak ada di kasus aslinya sama sekali. Termasuk Crooked Man. Mereka sekarang lagi bobo. Terus adanya mau ke bawah ambil minum. Sedangkan si Janet, dia tiba-tiba kebangun sama ngomong sendiri. This is my house. Who are you? What are you doing here? I'll tell my mom if you don't stop. I'll break her neck. No. Si Margaret of course kaget. Dia kira si Janet lagi ngigo. Jadi dia boboin si Janet, terus tiba-tiba Stay away from Billy. si Margaret mau tahu apa yang si Janet liatin. Jadinya ternyata gak ada apa-apa. Dan si Janet langsung balik tidur. Adanya udah selesai minum, pas dia lagi balik ke kamarnya. Si Billy gak sengaja tentang mainannya. Pas dia masukin mainannya ke dalam tenda-tendaan dia, si Billy langsung bangunin emaknya. Tapi pas dicek, of course gak ada apa-apa. Malah adanya si Janet yang lagi duduk di kursi spooky tadi. Dia mimpi berjalan lagi. Besokan harinya, si Janet lagi gak tahu nontonin apaan. Tapi tiba-tiba channelnya ganti sendiri. Sama remote TV-nya fucking hilang. Pas dia cek TV-nya, We walk the talk, not only talk the talk. sekarang kita ke si Lorraine. Dia baru bangun. Terus dia lihat si Ed lagi gambar. Si Ed bilang semalam dia ngeliat ginian di mimpinya. Jadi dia langsung bangun sama gambarin. Si Lorraine langsung sus. Itu soalnya setan yang sama yang dia lihat pas lagi di Amityville. Balik ke keluarga Hudson, si Janet mau coba ikat kaki dia ke ranjangnya, supaya malam ini dia kagak sleepwalking lagi. Dan berhasil. Dia tetap di ranjangnya, walaupun dia jatuh. Terus tiba-tiba si Janet coba cek ke bawah, tapi tiba-tiba kursi spooky-nya goyang sendiri. Jadi dia langsung balik ke kamar sama kurung kamarnya. Tapi nggak guna. Pintunya tetap kebuka, sama ranjangnya goyang-goyang sendiri. Emaknya langsung samperin, dan dia lihat ada Ouija board. Jadi emaknya marahin si Janet sama si Margaret. Soalnya mereka main gituan sampai ketakutan sendiri. Terus tiba-tiba
Mereka langsung kabur ke rumah tetangganya, sama kasih tahu apa yang mereka lihat. Terus suami tetangganya cek, dan dia bilang gak ada apa-apa. Cuma dingin banget. Sama dia juga panggil polisi. Pas polisinya lagi cek, oke, percaya atau kagak, kejadian tadi akurat banget sama kasus aslinya. Polisi sama tetangganya literally ngelihat kursinya geser sendiri kayak tadi. Catatan polisinya sampai sekarang masih tertulis kalau kursinya gerak sendiri. Awalnya si polisi kira ada tali atau sesuatu yang gerakin. Tapi kagak. Polisinya aja sama bingung jelasinnya gimana. Jadi polisinya saranin mereka hubungin gereja atau paranormal investigator. Soalnya ini udah di luar ahli mereka. Balik ke si Loren lagi bareng anaknya sambil baca Alkitab. Terus tiba-tiba anaknya hilang. Pas dia samperin, anaknya ngeliat giniin. Who's that? Hey! Karena ini film horor, si Loren langsung samperin setannya. Di ruangannya nggak ada apa-apa. Cuma ada lukisan dan tadi si lihat gambar. Terus tiba-tiba, si Loren tanyain dia siapa. Sama dia dapat penglihatan si Ed fucking guys. Ya BTW, nama setannya literally ada di lemari dia. Balik ke Hudson, gara-gara kasus kemarin, rumahnya mereka jadi viral banget. Banyak orang yang mau dokumentasiin rumah dia. Beberapa ada yang mau bantu juga. Kayak ini orang, namanya Maurice Gross. Dia orang ahli paranormal dari organisasi yang namanya The Society for Psychical Research. Tapi ada juga yang skeptis sama kasusnya. Ini orang yang namanya Anita Gregory. Dia para psikologis. Dan dia bilang kalau semua ini terjadi pasti gara-gara anaknya nakal. Si Janet sekarang lagi di interview. Mereka lagi tanyain apa yang dia rasain pas tinggal di rumah ini. Terus tiba-tiba si Janet dirasukin. Mereka tanyain siapa yang barusan rasukin. Nama setannya Bill Wilkins. Dia bilang dia mati gara-gara pendarahan, dan dia mati pas tidur di kursi itu. Oke, gue actually terkesan. So far filmnya akurat banget sama kasus aslinya. Maurice Gross itu orang beneran yang investigasiin si Janet. Anita Gregory juga orang asli yang skeptis pas investigasiin si Janet. Terus interview yang tadi, lumayan akurat juga. Semua perkataan yang dia ucapin, beneran diucapin di kasus aslinya. Ini rekaman kasus aslinya dari tahun 1977. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. I went blind, then I had an hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair in the corner downstairs. How did you die? I went blind and had an hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair in the corner. Oh ya BTW, anaknya si Bill Wilkins, Terry Wilkins, dia konfirmasi kalau rumah ini sebelumnya punya bokapnya. Dan dia beneran meninggal gara-gara pendarahan pas duduk di kursi itu. Jadi ya ini pilihan kalian mau percaya atau kagak. Anyway, pas malamnya, mereka lagi bawa di rumah tetangganya. Terus tiba-tiba si Billy denger sesuatu di dapur. Dan ternyata itu anjing tetangganya. Pas dia samperin, si Billy langsung bangunin sama keluarganya. Tapi ternyata itu si Janet yang lagi kerasukan. Ya nih film di bagian kedepannya, makin lama makin beda jauh dari kejadian aslinya. Di kasus aslinya, setannya cuma si Bill Wilkins. Sekarang kita ke keluarga Warren. Mereka lagi dengerin rekaman yang di interview tadi. Pastor kasih tahu kalau suara kakek tadi berasal dari cewek umur 11. Keluarga si Janet udah minta tolong ke gereja. Tapi gerejanya aja rada enggan buat bantuin. Soalnya kasus mereka udah bener-bener jadi viral banget. Udah kayak sirkus media. Jadi pastor suruh si Ed sama Lauren ke England selama 3 hari. Buat cek si Janet beneran diancam sama setan atau cuma hoax. Si Ed mau samperin. Tapi si Lauren rada takut. Soalnya pas si Lauren lagi di Amityville, dia lihat penglihatan yang sama dari 7 tahun yang lalu. Yaitu pas kasusnya si Maurice. Dia ternyata lihat setan biarawati yang sama. Sama dia juga lihat si Ed mati. Jadi dia tahu ini pasti ancaman. Tapi si Ed bilang gak apa-apa. Soalnya foresightnya si Lauren itu berkah dari Tuhan. Dan dia tahu Tuhan gak mungkin celakain dia. Jadi mereka setuju ke England. Mereka udah sampai di England. Dan mereka kenalin diri ke si Maurice sama si Peggy. Si Ed sekarang lagi dikasih lihat tempat yang paling spooky. Kayak kamarnya, sama kursi si Bill Wilkins. Si Ed tanyain dia dapat kursi ini dari mana. Dan ternyata semua furniturnya udah termasuk. Pas mantan suaminya si Peggy beli rumahnya. Si Ed tanyain mantan suaminya beli rumahnya dari siapa. Tapi si Peggy gak tahu. Soalnya mantan suaminya aja udah hilang gak tahu kemana. Si Ed sama Lauren sekarang mau cek sesuatu. Dia mau rekam suara si Janet sambil ngemut air. Kalau suara kakeknya muncul, artinya si Janet beneran ada yang rasukin. Pas dites, awalnya si Bill gak mau rasukin kalau mereka liatin. Jadi mereka semua balik badan. Abis itu baru bisa. Suara kakeknya muncul walaupun mulut si Janet ada air. Terus pas si Ed kasih lihat salib, dan dia balik jadi Janet. Pas malamnya, si Lauren rada bingung. Soalnya dia gak berasa ada apa-apa di rumah ini. Kalau ada setan, harusnya dia udah rasain sesuatu pas masuk ke dalam rumahnya. Jadi untuk sekarang, si Ed sama Lauren setengah skeptis. Walaupun dia udah denger suara kakek tadi. Oke, kalian mau tahu sesuatu gak? Di kasus aslinya, si Ed sama Lauren hampir gak ada hubungannya sama kasus ini sama sekali. Mereka literally cuma mampir ke rumah ini selama 1-2 hari doang. Dan mereka datangnya di tahun 1978, pas kasusnya udah mulai mereda. Bukan di tahun 1977, di mana aktivitas paranormalnya lagi tinggi banget. Sama orang yang sebenarnya investigasiin si Janet itu adalah si Maurice Gross.
sama rekannya yang sama sekali nggak disebut di film ini, yaitu Gila dan Playfair. Mereka bahkan gak senang pas Siad sama Lauren datang. Soalnya mereka literally datang tanpa diundang, ama nggak ngapa-ngapain. Scene yang si Janet ngemut air juga sebenarnya bukan hasil investigasinya si Ed, tapi hasil investigasinya si Morris. Dan yes, si Janet literally bisa ngomong pas mulut dia isinya ada air. Bahkan dia coba perban mulutnya si Janet, dan suara kakeknya masih muncul. Ya jadi di film ini, kedepannya bakal banyak hal yang gak akurat. Soalnya bakal Siad sama Lauren yang investigasiin. Anyway, mereka semua sekarang udah balik ke rumah aslinya. Sama mereka lagi bubuk, tapi tiba-tiba si Janet telepon masuk ke dalam kamarnya yang digembok. Terus ini. Ini setan atau predator ya? Siad sama Lauren langsung bangun sama selamatin. Besok harinya, Siad sama Lauren lagi meeting bareng si Morris sama si para psikologi skeptis yang tadi. Untuk sekarang, mereka semua skeptis banget sama kasus ini. Kecuali si Morris. Si Morris bilang Bill Wilkins sebenarnya pernah tinggal di sana. Tapi tetap aja, bisa aja si Janet dengar cerita tentang Bill Wilkins dari tetangganya. Si Morris juga ada beberapa foto tentang melayangnya si Janet. Ya, semua foto ini berdasarkan foto kasus aslinya, BTW. Ini foto aslinya. Siad juga rada skeptis sama fotonya. Soalnya kelihatannya si Janet kayak lompat dari ranjangnya. Bukan melayang. Terus kalau suara, nih cewek bilang bisa aja si Janet buang airnya pas mereka balik badan. Terus minum airnya lagi pas mereka balik. Siad belum mau bilang ini hoax. Soalnya bisa aja ada sesuatu yang mereka belum pahamin. Jadi untuk sekarang, mereka harus lanjutin investigasinya. Anak-anaknya sama Siad baru balik. Siad ternyata beliin mereka vinyl record Elvis. Mereka mau nyalain, tapi nggak bisa. Record playernya rusak. Jadi Siad yang nyanyiin lagunya. Pakai gitar mantan suaminya si Peggy. Wise men say, but I can't help falling in love with you. Pas malamnya, Siad lagi mau benerin mesin cucinya si Peggy. Tapi pas dia cek, pipa mesin cucinya udah bocor sampai banjir kayak gini. Pas Siad lagi benerin tiba-tiba, si Peggy bingung itu apaan yang muncul di belakang Siad. Siad selamatin, dan dia lihat si Peggy digigit. Anak-anaknya sekarang lagi pada hias pohon Natal. Soalnya bentar lagi Natal. Terus si Janet ngeliat sesuatu yang spooky. Adanya langsung pakai big boy pants-nya sama mau lawan setannya. Di dapurnya dia ngeliat ada banyak pisau di mejanya. Terus tiba-tiba, semua orang langsung bantuin. Ada yang nggak apa-apa, tapi dapurnya jadi hancur kayak gini. Sama si Janet hilang atau kemana. Dan ternyata si Janet di sini. Si Janet udah sadar, dan mereka rawat si Janet di ruang tamu. Terus tiba-tiba si para psikologi skeptis yang tadi datang. Dia ternyata rekam semua kejadiannya dari luar. Dan ternyata, si Janet ketahuan bohong. Artinya investigasinya bubar. Si Peggy of course gak percaya anaknya bohongin semua ini. Tapi tetap aja, udah ada bukti video kalau si Janet culpritnya. Siad sebenarnya masih mau bantu. Tapi kalau Gracie sampai lihat video itu, mereka bisa di blacklist. Gara-gara pemalsuan kasus paranormal. Pas Siad sama Lauren mau pulang naik kereta, Siad nggak sengaja jatuhin rekaman suara dia. Dan Siad langsung eureka moment. Dia sadar tiap kali si Bill muncul, dia sempat ngomong patah-patah. Pas Siad gabungin audionya, Help me! It won't let me go! si Lauren langsung dapat penglihatan. Si Bill ternyata arwah yang dikontrol sama sesuatu yang lebih jahat. Dan dalangnya adalah, ya di film rada goofy kalau dipikir-pikir. Jadi setan ini sebenarnya udah incer si Lauren dari kejadian si Morris di Conjuring 1. Dan setan ini rela jauh-jauh pergi ke England buat isengin arwah kakek-kakek, buat isengin keluarga single parent, supaya si Lauren bisa investigasiin sama celakain si Ed. Hah? Ya ini nggak ada sama sekali di kasus aslinya. Si Janet sekarang lagi melamun. Terus saudaranya langsung tanyain kenapa dia mau bohongin mereka. Dan ternyata si Janet disuruh bohong sama setannya. Kalau kagak, keluarga dia mati. Oke, di bagian ini, sebenarnya bisa dibilang cukup akurat. Si Janet nggak pernah bohongin keluarganya tentang aktivitas paranormal. Tapi alasan dia bohong bukan gara-gara keluarga dia diancam. Tapi gara-gara dia mau tahu investigatornya percaya semuanya atau kagak. Gara-gara tertekan, rasa takut ditinggal, sama hampir semua orang udah ngatain dia pembohong. Jadi ya lebih baik sekaligus bohongannya. Siad sama Lauren langsung gaspol balik ke rumahnya si Janet. Sedangkan si Janet udah jadi full lakri cura. Yang rasukin dia bukan si Billy lagi, tapi setan biarawati yang tadi. Si Lauren sekarang lagi mau cari tahu nama setannya siapa, supaya dia bisa banish demonnya. Pas Siad mau masuk, dia tiba-tiba kena steam di matanya. Jadi dia rabun. Si Lauren langsung inget, dia udah tahu nama setannya. Pas dia dapat penglihatan demonnya di rumah dia tanyain namanya siapa. Dan si Lauren ternyata tulis namanya di Alkitab dia. Pas dia cek Alkitabnya, Valak. Siad akhirnya ketemu si Janet, yang lagi mau lompat ke pohon yang udah tumbang. Tapi untungnya dia berhasil selamatin. Sama si Lauren juga usir si Valak. You are Valak! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I condemn you back to hell! Mereka semua selamat, dan si Janet akhirnya balik jadi normal lagi. Dah tamat. Di akhir filmnya, ada tulisan yang ngasih tahu kalau si Peggy Hudson meninggal di kursi yang sama kayak si Bill. Nunjukin kalau ini jadi siklus yang bakal keulang. It's some bullshit. Ya ini nggak kejadian sama sekali. Si Peggy meninggal gara-gara kanker.
Dan gak pernah ada bukti kalau dia meninggal di kursinya si Bill. Menurut gue ini juga jadi film Conjuring terakhir yang paling oke. Mungkin gara-gara di kasus aslinya, Sia sama Lauren campur tangan dikit banget. Jadi ini film lebih kayak inspired on, bukan based on, kayak yang film yang ngaku-ngaku. Oke, sekarang coba kita TLDR sama kasus aslinya. Di bulan Agustus 1977, Peggy Hudson sama anak-anaknya mulai ngalamin hal yang aneh-aneh di rumahnya. Kayak furnitur gerak sendiri, suara ketok-ketok, sama si Janet sama si Margaret ngaku-ngaku ranjang mereka sering getar. Pas si Peggy telepon polisi, mereka literally ngeliat kursinya geser sendiri. Investigasi ini mulai semenjak beberapa tetangga, jurnalis, sama pengunjung ngeliat dengan mata mereka sendiri lewat jendela kalau ada barang yang terbang-terbangan. Kejadian ini benar-benar jadi viral banget, sampai orang dari Society for Psychical Research datang, yaitu si Maurice Grosse sama si Guy Lyon Playfair tadi. Mereka investigasiin tempat itu selama berbulan-bulan, dan di tahun 1977 sampai 1978, aktivitas paranormalnya benar-benar memuncak banget. Kayak dengar suara yang ngaku-ngaku dia Bill Wilkins, barang-barang melayang, mimpi bejana yang pas bangunnya ada di tempat yang gak wajar, sama orang dilempar dari ujung ke ujung ruangan. Mereka pokoknya berhasil rekam suara, gedoran, gerakan barang, sama bisikan aneh. Gara-gara kasus ini viral, of course muncul orang-orang yang skeptis. Si Janet bahkan ketahuan bohongin beberapa kasusnya. Tapi menurut si Maurice, beberapa kasusnya itu beneran. Kayak si Bill Wilkins. Si Janet juga bahkan dibawa ke rumah sakit buat dicek secara psikologis selama 1-2 bulan. Dan si Janet gak ada gangguan jiwa sama sekali. Terus di tahun 1979, aktivitas paranormalnya akhirnya mulai hilang gitu aja. Padahal gak ada eksorsisme atau bantuan dari Sia sama Lauren kayak di filmnya. Kayak yang gue bilang tadi, Sia sama Lauren basically gak ngapa-ngapain di kasus aslinya. Rumah mereka cuma dikunjungin sama pastor. Dan semenjak itu, gak pernah ada kejadian aneh-aneh lagi di rumahnya. Dan mereka terus tinggal di rumah itu, sampai mereka gak tinggal di rumah itu. Ya di cerita aslinya, bener-bener sesingkat itu. Ini film basically udah ceritain semua kasus aslinya, di pertengahan filmnya. Pas si Janet lagi dirasukin sama si Bill. Kalau menurut lu cerita aslinya singkat banget, tunggu sampai lu lihat cerita aslinya Conjuring 3. Jauh lebih singkat. Gue jadi penasaran Conjuring 4 kasusnya bakal sesingkat apa. Gue rada bingung juga. Di awal film yang mulai, Sia sama Lauren lagi investigasiin rumah Amityville. Itu salah satu kasus Sia sama Lauren yang paling ngeri. Tapi mereka malah bikin film berdasarkan kasus yang Sia sama Lauren gak gitu investigasiin. Ya mungkin Amityville udah banyak kali filmnya. Makanya mereka pilih kasus yang gak terkenal di US. Oke, enough yapping. Waktunya komen shoutout. Pemenang di video Real Still gue adalah Sophie Verhoeven yang komen, Palembang kapan? We don't talk about Palembang. Gue rate nih film 5 job application dari 10. I give this a blimey, governor! Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Gam-Gam, Yura, Arsin, Chips, I don't know, Skill Hub, Wawan, Teh Rio, Ella, UNO Sleep Buddy, Ini Bintang, Raditya AS, Champagne Mio, Daging Goreng, Stanislas, Sans OP, Fadil FR, Worship Pantan, Alex Partawan, Anugerah Rizky, Fleuve, Nadif Hawali Nasrul 2077, Zahran 29, Akbar Rizky Fadrin, Bon 7U, Fly Sushi 2039, Wavefran, Eurex, Jura, Tiko, Inzarafs, Yusuf Kans, Mila Coko, Akyar, Okto, Wiki, Niwal, Eskanor, Kentot Lumau, Iresi, Singkong Bayam, Airista, Abigail, Revalina, Jax Noval, Cisti, Aku Kamu 79, Bal, Aldos Alves Shire, Jonathan Pamunsu, Piki, Gatvan Schmidt, Ursay Majoris, Faros Love Slobro 23, Karsten, Azel, Zahwan Ahmad Fauzan, Cilbro, Burung Hebat, Jasmi, Apaska, Januar Linaldi, Aska Ahmad Kifari, Makarti, Baban Diskula, Turu, Haze, Shore, Saik, Arsigma, Razan Slebeo, Ahmad, Vivi, Selisia, Mr. Ninja Sub, Bis, Neko White, Famar Popmi, Shosuke, Alfram, Firat, Cihui, Rabai, Malapan Galia, Fatski Didi, Wize, Afrizal ID, Zenzenli, Zuk, Muhammad Dimas Saputra, Lionel, Cihui Ahmad, Elmokor, Sofwan. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.